Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Sekarang kita akan melakukan pembahasan untuk latihan PTS yang sudah saya berikan kemarin. Nomor 1. Sebuah wilayah laut memiliki kedalaman 80 meter. Jika seorang penyelam berada 18 meter dari dasar laut, maka penyelam tersebut berada pada kedalaman berapa meter? Nah, karena kedalaman lautnya 80 dan penyelam itu berada pada kedalaman 18 meter dari dasar laut, maka bagaimana caranya untuk mendapatkan ini? Jawabannya, kita kurangkan 80 dengan 18. Berarti hasilnya adalah 62 meter ya. Kemudian yang nomor 2, P-nya sekian, Q-nya sekian, R-nya sekian. P-nya negatif 24 ditambah 10, hati-hati, dikurangi negatif 7. Berarti ini langsung ya, ini dan ini saya jumlahkan dulu. Ini menjadi negatif 14 ditambah 7 sama dengan negatif 7. Unsur identitas pada penjumlahan, unsur identitas adalah jika suatu bilangan saya ambil A, saya tambahkan dengan unsur identitas itu, maka akan sama dengan bilangan itu sendiri alias A. Berapakah titik-titik yang ada di sini? Nah, berarti itu adalah 0 ya, unsur identitasnya. Sekarang kalau pada perkalian, suatu bilangan jika dikalikan dengan unsur identitas akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Atau sebaliknya, unsur identitas jika dikalikan dengan suatu bilangan maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, unsur identitasnya berapa ini? Nah, 1 ya, berarti ya. 1. Nomor 4. Ada 100 soal, kemudian kita punya ditentukan poinnya. Kalau benar poinnya 2, kalau salah poinnya negatif 1, kalau tidak menjawab poinnya 0. Nah, kita harus tahu dulu berapa banyaknya benarnya berapa, kemudian banyaknya salahnya berapa, dan tidak menjawab banyaknya berapa. Karena dari 100 soal hanya dijawab 90, maka yang tidak dijawab ada 10. Benar, salahnya sudah diketahui 72. Benarnya berarti ada 18. Ya, kita kalikan dengan poinnya. Poinnya 2, ini negatif 1, ini 0. Ini 0, negatif 72, ini 36. Kemudian poin ini kita jumlahkan sehingga akan mendapatkan skornya nanti adalah negatif 36. Gitu ya. Sekarang nomor 5. Kita harus menjadikan bilangan pokoknya sama. Nah, saya akan jadikan ini bilangan pokoknya jadi 2. Sama-sama 2-nya. Di sini 2 pangkat 2. 4 itu kan 2 pangkat 2 dipangkatkan 9. Ya kan? Dan jadinya seperti ini. Ya. Sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan M. Sehingga kalau di sini kita lihat pangkatnya, nah ini pangkatnya kan akan dikalikan, berarti kan 18 akan sama dengan 3M. Sehingga M-nya akan didapat 18 dibagi 3 sama dengan 6. Sehingga M-nya di sini jawabannya 6. Nah, sekarang seperti ini. Kalau ada seperti ini, pembagian seperti ini, maka pangkatnya akan dikurangkan. 5 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat M. 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat M. Nah, 4 ini adalah 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat M. Sehingga 6 pangkatnya ya, pangkatnya ini akan sama dengan M. Ya, dan M-nya berarti 6 di sini. Nomor 7. Sekarang kalau ada
pembagian, nah seperti ini ya, pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Berarti yang atas ini menjadi 9, yang bawah jadi 3 pangkat 5 dikurangi pangkat 3. Ya, berarti ini sama dengan, kita samakan, 9 itu kan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3. Nah, kemudian kita kurangkan 3 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Nah, kemarin kita sudah belajar ya pangkat negatif itu. Nah, pangkat negatif itu bagaimana? Kalau jadikan positif berarti 1 per 3. Begitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana jika kita menemukan seperti ini? Nah, kita diminta untuk mengurutkan mulai dari yang terkecil. Nah, caranya adalah paling mudah kita harus menjadikan ini menjadi pecahan, menjadi desimal, pecahan desimal. Nah, nanti kalau sudah kita dapat pecahan desimal, nah, maka kita akan bisa mengurutkan ini. Bagaimanakah merubah menjadi pecahan desimal? Nah, kita merubahnya begini. Misalnya, yang pertama ya, 3 dibagi 4. Nah, kan tidak bisa, berarti tambahin 0, berarti 0,4 kali berapa yang mendekati? Kali 7, 28. Kan di sini turun 2 atau 20, berarti 20 ini 5. Berarti ini adalah 0,75. Begitu seterusnya. Ini juga dijadikan pecahan biasa kemudian diurutkan. Saya rasa bisa ya untuk ini ya. Silakan dikerjakan sendiri untuk nomor 8. Saya mempersingkat waktu. Kemudian untuk pembulatan sampai 3 tempat desimal. 3 tempat desimal itu maksudnya begini. Ini namanya yang di belakang koma itu ada 2, itu namanya 2 tempat desimal. Nah, kalau ini sekarang ini sampai 3 tempat desimal berarti berapa koma 1, 2, 3. Begitu. Ya, bisa ya, sama caranya. 5 dibagi 11. Nah, gak bisa berarti 0. Berapa? 44. 44 berarti 0,4. Ini turun 60. 60 berarti 55. 5. Kemudian saya kurangkan 50. Berarti 44 lagi. Di sini berarti 4. Ini ya. Dan seterusnya. Ya. Itu hanya sampai itu. Berarti jawabannya 0,454. Itu ya. Nomor 10. Saya rasa nomor 10 mudah. Kalau seperti ini kita kerjakan mulai dari yang ada dalam kurung. Berarti 15 ditambah, ini bagi ini, berarti di sini adalah negatif 5, dikurangi, nah ini kali ini ya. Ini kali ini berapa? Negatif 12. 15 dikurangi 5 ditambah 12. Ini 10 ditambah 12 sama dengan 22. Nomor 11 kita akan menjadikan pecahan biasa itu menjadi pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya? Kamu boleh melakukan pembagian berekor. 73 dibagi 125 begini boleh. Atau dengan cara begini, yang bawah ini 73 per 125 itu akan sama dengan, kalau ini saya kalikan dengan 8, maka atasnya juga saya kalikan dengan 8. Kenapa saya kalikan 8? Kalau 125 kali 8 itu sama dengan 1000. Nah, sekarang kita cari 73 dikali 8 berapa? 4, 2, 56, 58. 584. Berarti di sini jawabannya adalah 0,584. Lanjut, 40% dari siswa SMP Harapan adalah siswa yang tidak mampu. 40%-nya. Jika banyak di sekolah itu siswanya adalah 750, berapakah banyak siswa yang mampu? Kalau yang tidak mampu 40%, maka yang mampu itu ada 60%.
Nah, sekarang 60% kali 750. Itu berapa? Supaya mudah, kita buat seperti ini ya. 60% kali 75. Ini saya coret dengan atas, ini saya coret dengan ini, sehingga dapat 75 kali 6 itu berapa 75 kali 6? 450 ya. 450 orang yang mampu. Gitu. Sifat berikut ini yang berlaku pada perkalian adalah, ini berlaku karena ini sifat distributif ya, berlaku ya. Ini berlaku, ini adalah elemen identitasnya. Kemudian ini juga berlaku ya. Ini komutatif berlaku. Berlaku semua ya. Berikutnya, hasil dari 10 pangkat 1 ditambah 10 pangkat 0. Nah, biasanya ini 10 pangkat 1 kita tahu 10, 10 pangkat 0 berapa? 0 atau 1? 1, jangan 0 ya. Hasilnya 11. Andi mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, sedangkan Dimas 4 hari sekali, sedangkan Sukma 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi secara bersamaan, maka kapan lagi mereka bertemu? Nah, di sini kita akan mencari KPK-nya. Nah, kalau saya terbiasa dengan menggunakan pohon faktor 6, 4, dan 8, saya mau mencari faktorisasi primanya. 6 itu adalah 2 kali 3, berarti saya tuliskan di sini 2 kali 3. 4 itu adalah 2 kali 2. 8 itu 2 kali 4, 2 kali 2. Berarti ini 2 kali 2, yang ini 2 kali 3. Kalau mencari KPK, maka kita harus menuliskan semua faktornya, ada 2 dan 3. Nah, 2 itu pangkat yang paling tinggi yang mana? Ya, berarti ini 8 kali 3 sama dengan 24. KPK-nya 24. Nah, kapan lagi mereka bertemu? Caranya adalah dengan 28 Januari kita tambahkan dengan 24 hari kemudian. Nah, menjadi 52 Januari. Padahal 52 Januari itu tidak ada. Dan Januari ada 31 hari. Maka kita kurangkan dengan 31. Sehingga didapatkan gini ya. 21 Februari. Betul ya? Kita periksa kembali. Ini 12, simpan 1, 52. Kita kurangi 31, dikurangi. Nah, betul ya? Ketemu lagi 21 Februari. Untuk nomor 17, ada pengurangan pecahan campuran, maka kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya. Ini menjadi 187 per 5 dikurangi 33 per 2. Kita samakan penyebutnya menjadi 10. Nah, ini berarti dikali 2, 187-nya menjadi 374 dikurangi dengan 165, 33 dikali 5 sama dengan 209 per 10 sama dengan 29 per 10. Ada cara lain, nah kan sama-sama pengurangan pecahan campuran ya, ada cara lain. Itu dengan cara yang utuh dikurangi dengan yang utuh. Yang pecahan dikurangi dengan pecahan, tetapi catatannya di sini kita harus tahu 2 per 3 dengan 1 per 9 itu besar mana. Kalau besaran 2 per 3, maka hal ini bisa dilakukan. Langsung dikurangkan ya. Nah, contohnya seperti ini, saya tahu bahwa 2 per 3 itu akan lebih besar daripada 1 per 9, maka boleh kita lakukan cara ini. Ya. 18 itu saya kurangi dengan 3. Saya tambahkan dengan 2 per 3 saya kurangi dengan 1 per 9. Ini sama dengan 15 ditambah 9, 6, 1 ya. Ini 15 ditambah 5 per 9. Sama dengan 15, 5 per
Gitu ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran ilmu ukur. Nah, kita akan mengingat-ingat kembali. Kita lihat di sini. Sudut B2 kalau dengan 3 huruf, B2 kita cari dulu. B2 yang sini. Berarti kalau dengan 3 huruf, namanya adalah ini. A, ini B, H, atau I. Jadi boleh A, B, H boleh. A, B, I, B ya. A, ini BI juga boleh. Ya. Kaki sudut H4 kita lihat ini H4 berarti kan ini kaki sudutnya HJ dan HI. DBH, D-nya di sini, B-nya di sini, H-nya di sini. Oh, berarti sudut yang ini. Nih. Nah, itu sama dengan sudut D3. Titik sudut H4 adalah ini, maaf. Ini bukan jawabannya ya. Titik sudut H4 itu di sini H4. Titik sudutnya apa di sini ya? Titik sudutnya ya H, jawabannya. Begitu ya. Kemudian kita ke nomor 20. Jika sudut A besarnya 65, maka penyikunya berapa? Pelurusnya berapa? Kemarin kita sudah penyiku dari sudut A berarti 90 dikurangi sudut A. Kalau pelurus dari sudut A berarti sama dengan 90 dikurangi 180 dikurangi sudut A, itu bedanya. Ini berarti 90 dikurangi 65, yang di sini 180 dikurangi 65. Ya. Ini berarti jawabannya 115. Yang di sini jawabannya 25. Ya. Nah, sekarang nomor 21. Ini ada derajat menit detiknya. Ada soal 2 kali sudut B dikurangi sudut A. Ini artinya 2 kali dari sudut B. Maka kita akan mencari 2 kali sudut B itu berarti 23 derajat 41 menit 38 detik. Kita kalikan 2. Saya langsung tambahkan begini saja biar mudah. Nah, ini berarti sama dengan 76, ini 82, yang ini 46 derajat. Kemudian ini ditambah ya, kita kurangi dengan sudut A. Sudut A-nya 45 derajat 37 menit 12 detik. Nah, kita kurangi. Ini menjadi 64 derajat. Kita biarkan dulu. 12 dikurangi 5. 12 dikurangi 7 itu 5. Ya. Terus ini kan sisa 7. 7 dikurangi 3, 45, sisa 1. Nah, berarti ini akan sama dengan 1 derajat 46. 4 detik. Oke ya. Berikutnya pada nomor berapakah pelurus? Nah, seperti tadi. Pelurus dari sudut A itu sama dengan 180. Kalau pelurus kan 180 dikurangi dengan sudut A. Nah, 180 kita jadikan ada derajat, menit, dan detiknya. Berarti dulu itu ya 179, jadi begini kan dikurangi 1 menjadi 179 derajat 60 menit. Dikurangi sudut A. Nah, kurang ada detiknya berarti pinjam lagi. 179 derajat 59 menit 60 detik dikurangi sudut A-nya 45 derajat 37 menit 12 detik. Nah, sekarang dikurangkan. 60 dikurangi 12 itu 48 ya. 48. 59 dikurangi 27 22. Terus dikurangi 45 ini 4
134 derajat 20. Nah, itu caranya. Untuk penyikunya, nanti kamu cari sendiri. Penyiku sudut B sama dengan 90 dikurangi sudut B. Nah, 90 itu akan menjadi 89 derajat 59 menit 60 detik dikurangi nanti sudut B-nya berapa. Nanti kamu kurangi sendiri ya. Sedikit mengingat kembali tentang aljabar ya. Kita lihat nomor 23. Pada bangun aljabar berikut mempunyai berapa suku? Nah, suku itu selalu dibatasi oleh tanda. Nah, ini. Tanda tambah dan kurang. Berarti ada berapa suku? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku di sini. Kemudian koefisien dari A pangkat 2. A pangkat 2 ini koefisien itu angka yang ada di depannya. Berarti koefisiennya adalah 2. Nanti kalau misalnya seperti ini, koefisien dari A. Koefisiennya dari A karena di sini kosong ya, ini ya. Ini kosong ya. Berarti itu 1, tapi hati-hati tanda di depannya harus ikut. Maka koefisiennya adalah negatif 1. Bangun aljabar ini disusun menjadi, nah kalau menyusun kita harus lihat dulu abjadnya. Di sini ada M, ada N. Nah kita cari dulu M yang pangkatnya paling tinggi. Berarti mana dulu? Ini dulu ya, pangkatnya paling tinggi 1. Kemudian cari yang pangkatnya tinggi lagi. Oh ada M pangkat 3 yang ini dengan yang ini. Tapi duluan mana? Karena di sini ada N, maka ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Nah, kemudian yang ada M lagi adalah yang ini yang keempat. Kemudian ini yang kelima. Dan ini yang keenam. Itu ya susunannya ya. Nah, sekarang kita ke sini. Harga mutlak. Kalau semua yang di harga mutlak itu pasti hasilnya positif. Maka kalau harga mutlak dari negatif 6 itu adalah 6. Gitu ya. Sampai di sini untuk soal yang ini kita lanjutkan pada pembahasan soal yang himpunan pembahasan PTS yang kedua di video berikutnya. Sampai jumpa.